Oke, selamat datang kembali para sobat Novelmi di Editor's Choice Podcast bersama saya Aji the host. Kali ini di Bincang Santai sudah ada Kak Sarah Maurin. Apa kabarnya nih Kak Sarah Maurin? Halo, kabarku baik, alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal novelnya Kak Sarah Maurin yaitu One Night Lover. Ya benar kan nih Kak ya? One Night Lover ya? Benar, iya benar. Oke. Nah, kalau novel ini bercerita tentang apa sih Kak? Jadi cerita One Night Lover ini ceritanya bercerita tentang dua orang dengan kepribadian yang bertolak belakang, tapi mereka dijodohin sama orang tuanya. Nah, kita ada dua tokoh utama, namanya Badai sama Fatma. Badai ini dia tuh playboy banget. Nah, kalau Fatma dia tuh perempuan yang anti banget sama playboy. Jadi benar-benar kayak magnet gitu, kutub utara dan kutub selatan gitu. Terus tadinya nih mereka berdua sama-sama nggak mau dijodohin, tapi karena Badai nggak mau ambil alih jabatan ayahnya di perusahaan, terus Fatmanya juga butuh perusahaannya keluarga Badai untuk menangani krisis perusahaan keluarga dia. Akhirnya mereka bikinlah kesepakatan, oke, kita setuju untuk dijodohin tapi dengan beberapa syarat. Nah, habis itu meskipun udah setuju, udah siap nikah, tapi nggak semudah itu buat dua-duanya tuh langsung jatuh cinta, terus nikah, terus happy ending. It's not easy like that. Karena pada akhirnya nanti di tengah-tengah cerita, si Badai ini bakal nikah sama punya peranan cukup penting di cerita Badai dan Fatma. Makanya beberapa pembaca tuh suka, ini sebenarnya cerita siapa sih, Badai Fatma atau Badai sama Anastasia sepupunya si Fatma ini. Tapi kalau mau tahu ini cerita tentang siapa, ikutin sampai akhir saranku. Waduh, udah langsung teaser-teaser nih. Kalau kalau di novel ini sendiri ini genrenya masuk apa Kak? Adult romance sih kalau ini sebenarnya masuk adult romance bukan karena yang iya ya, kayak orang-orang tuh suka mikir genre adult romance itu isinya pasti yang iya semua tiap bab, tapi sebenarnya tuh enggak. Jadi di sini tuh banyak hal-hal kompleks yang akan lebih baik dibaca sama orang yang udah dewasa gitu. Jadi nggak cuma tentang hal yang iya itu aja sih, tapi kayak ada tentang mental health, terus ada tentang cara pola asuh anak yang benar tuh sebenarnya kayak gimana, tapi toxic parenting itu ada dan sebagainya. Oke, nah itu para sobat novelmi ya. Berarti adult romance itu tidak hanya mengenai tentang iya saja. Iya. Oke. Nah kalau inspirasinya sendiri dari mana sih Kak untuk One Night Lover ini? Sebenarnya inspirasinya sih dari banyak hal ya. Jadi kalau misal kita nulis satu buku, kita nggak, kalau ini ya secara pribadi kita nulis tuh nggak, inspirasinya pasti nggak cuma dari satu hal doang, tapi bisa dari banyak hal terus nanti kita padu-padanin jadi satu. Nah kalau yang ini inspirasinya karena masih penasaran pengen nulis tentang perjodohan. Sebenarnya di buku yang sebelumnya yang judulnya Perhaps Love itu kan emang udah ada tuh unsur perjodohan ini, tapi nggak dieksplor terlalu banyak karena si kedua tokoh di buku yang Perhaps Love ini punya konflik lagi yang akhirnya jadi konflik utamanya. Terus lebih karena pengen eksplor hal yang aku rasa belum puas aku kulik sih, ya itu perjodohan tadi salah satunya. Makanya aku pilih tema perjodohan ini. Terus inspirasi lainnya adalah karena aku suka ngamatin berbagai macam perusahaan di pasar modal. Jadilah kenapa aku pilih perusahaan keluarga Badai itu agak nggak biasa. Kalau misalnya CEO itu kan kerjanya paling di perusahaan konstruksi atau ya semacamnya gitulah, yang agak yang lebih familiar sama orang gitu kan. Kalau yang ini kan kayak dia itu perusahaan keluarganya perusahaan jamu sama obat herbal yang kayak menurut aku jarang sih, agak jarang dikulik sama penulis di web novel kayak Novelmi. Terus profesi Badai pun sebelum terjun di perusahaan keluarga juga agak nggak biasa. Dia tuh pemilik klub malam, terus punya toko sama jadi distributor minuman beralkohol. Jadi karena aku dan pembaca bisa tahu banyak hal selain profesi yang itu aja dan udah sering dipakai, makanya di buku ini aku jadi ada kesempatan untuk belajar banyak hal dan explore lebih banyak hal lain sih.
Wow, antik tuh ya. Toko apa Iya, namanya? Perusahaannya perusahaan jamu, jamu herbal. Oke. iya, Indonesia banget tuh ya berarti ya. kayak Sido muncul gitu deh. Oke. Nah, kakak kalau mulai nulis novel ini dari kapan? Sebenarnya ini udah ditulis dari Desember sih. Jadi kenapa aku bisa nyantai upload itu di bulan Januari itu bisa agak nyantai uploadnya karena udah nyetok dari Desember. Udah gitu kan ada diskusi sama editor juga. Jadi kenapa ditulis dari Desember? Karena kalau misal menurut editor ada yang harus diperbaikin, itu ya kita perbaiki dulu sebelum dipublish. Yang kayak bab satunya si One Night Lover itu aja, itu kayak revisi sampai 5 kali deh. Sampai akhirnya kita nemu, oh oke, yang ini yang klik gitu. Dan nulisnya sih di sela-sela waktu kerja, di sela-sela nulis after midnight juga. Jadi ya itu pas awal season udah ada cukup banyak stok meskipun dipublishnya sedikit-sedikit biar pembaca tuh penasaran. Nah itu dia. Bisa kalau para pendengar yang juga penulis bisa ikutin caranya Kak Sarah Maurin nih. Taktik untuk menulis di novel ini. Nah, kalau untuk tokoh-tokohnya sendiri ada siapa aja sih Kak di novel ini? Sebenarnya karena ini web novel kan jumlah babnya banyak ya, otomatis kayak tokohnya nggak mungkin dong cuma kayak 4 atau 6 yang benar-benar disorot kayak kalau di novel cetak. Makanya, tapi kalau di sini, let's say kita bahas 4 tokoh kunci yang bakal mengubah dan menggiring cerita ini dari awal sampai akhir. Kayak di awal aku kan udah sebut ada si Badai sama Fatma. Kalau Badai itu yang dia playboy, pemilik klub malam, terus nggak mau terikat sama tanggung jawab di perusahaan keluarga. Makanya dia lebih memilih untuk punya usaha di bidang klub malam itu sama punya toko minuman beralkohol. Terus ada Fatma juga. Dia nih tokoh utama perempuan yang so far menurut aku paling kuat dan dominan di antara tokoh perempuan lain yang pernah ditulis. Fatma ini orangnya kuat, dominan, ambisius, workaholic banget. Kayak ya aku menulis apa yang aku suka kan, aku suka baca. Jadi makanya kenapa aku nulis tokohnya kayak gini ya karena aku suka bacanya kayak gini. Terus dia ini orang yang berani ambil resiko dan punya tanggung jawab yang besar. Begitu ada Anastasia yang dari awal pembaca tuh nggak menduga kalau dia tuh bakal jadi tokoh kunci yang memutarbalikkan dugaan-dugaan pembaca terhadap plot cerita ini. Dan kayaknya aku nggak bisa ceritain lebih banyak sih kalau yang si Anastasia, soalnya nanti spoiler. Sama ada Catra, dia ini tokoh laki-laki yang paling kalem, terus selalu ada buat Fatma. Nah, semua tokoh di sini tuh nggak ada yang sempurna menurut aku sih. Jadi mereka punya flaws-nya tersendiri, tapi menariknya di situ karena yang sebenarnya kan yang Too Good to Be True tuh jadi kurang realistis ya. Terus takutnya kurang membekas di ingatan kalau menurutku. Jadi kalau aku kuncinya adalah menulis tokoh serealistis mungkin. Jadi Badai walaupun tokoh utama cowok paling ganteng, paling playboy ya, tapi dia nggak perfect. Tapi kadang kita suka menormalisasikan playboynya itu sebagai sesuatu yang normal dan sesuatu yang bisa kita puji-puji. Padahal sebenarnya itu kan salah satu kekurangan juga ya. Jadi kenapa aku kasih beberapa kekurangan masing-masing tokoh selain yang sifatnya di-highlight dari awal sama aku biar kayak oh oke, yang kayak gini ternyata emang beneran ada loh di dunia nyata. Oh oke, kayak kenalan gue ada deh yang kayak si Fatma, kayak si Badai, kayak Catra atau kayak Anastasia gitu. Oke. Berarti salah satu kekuatan novelnya itu sendiri berada di kedekatan dengan dunia nyata ya. Jadi sebenarnya nggak sempurna-sempurna amat ya manusia ya. Iya betul. Oke, nah kalau saya lihat sendiri nih, kakak udah nulis buku yang ke-7 ya. Itu susah nggak sih nulis buku sampai 7 buku gitu? Nggak terlalu susah sih. Sebenarnya yang susah itu bukan dari segi nulis ceritanya ya, karena aku sendiri cukup enjoy dengan apa yang ditulis, dengan semua prosesnya dari awal sampai akhir, yang suka dukanya, pokoknya gitulah. Yang bikin susah malah tuh energi manajemennya. Jadi kayak selain nulis kan masih kerja, terus masih ikut pelatihan, masih ikut course, masih ya pokoknya banyak sih kegiatan lain walaupun di rumah aja gitu kan, yang udah ada jadwalnya, terus udah yang emang nggak bisa diganggu gugat lagi jamnya itu mesti dilakukan gitu. Nah, selain One Night Lover juga masih ada 3 buku lagi yang ongoing. Jadi emang susahnya itu sih mesti pinter-pinter atur energi walaupun ya agak susah juga. Soalnya aku pernah baca, jadi katanya kalau orang yang kelabakan melakukan sesuatu sebenarnya itu bukan masalah di manajemen waktunya, tapi dia masalah di manajemen energinya. Oke.
Nah, kalau buku-buku kakak yang lainnya ada apa lagi di Novelmi? Ada Perhaps Yours, itu yang pertama banget. Terus rata-rata orang selalu walaupun udah bukunya udah banyak nih, tapi mereka pasti menurut aku yang paling berkesan itu Perhaps Yours karena ceritanya drama banget sih. Terus ada Perhaps Love sama Perhaps Mine, ini dalam satu series karena tokoh utamanya saling bersahabat. Terus ada generasi keduanya itu after series namanya. Jadi ada After Sunrise, After Sunset, After Midnight, sama After We Met. Nah, kalau yang ini tokoh utamanya adalah anak-anak dari tokoh utama di Perhaps series. Jadi ini kayak udah 2 generasi gitu. Oke, berarti ada saling berkaitan juga ya? Iya betul. Jadi rata-rata buku aku tuh kayak punya satu universe yang sama. Soalnya kayak yang One Night Lover juga itu tuh si Badai ini adalah temennya Jagat di buku After Midnight. Jadi emang masih satu lingkup, tapi kalau yang One Night Lover ini kayak agak jauh jaraknya dari After Midnight. Ibaratnya orang-orangnya itu cuma kayak saling kenal doang, tapi nggak deket-deket banget. Kalau After series sama Perhaps series kan orang-orangnya tuh kayak emang yang udah seperti keluarga kan, makanya ceritanya ya deket-deket situ juga gitu. Oke, terus kalau menurut Kak Sarah Maureen sendiri, nanti pembaca itu sebaiknya mulainya dari mana nih kalau belum pernah baca novelnya Kak Sarah Maureen sama sekali? Sebenarnya walaupun bukunya itu berseri, itu bisa dibaca stand alone alias bisa dibaca masing-masing sendiri gitu ya. Paling kayak kalau ada tokoh ini dia penasaran ya udah mesti baca ini. Tapi kalau misal mau baca berurutan, itu bacanya dari Perhaps Yours, Perhaps Love, Perhaps Mine, After Sunrise, After Sunset, After Midnight, sama After We Met. Tapi After We Met ini ada di bukunya digabung dalam satu buku sama si After Sunrise. Cuma kalau misalnya dari After Sunrise baca langsung After We Met itu bisa karena tokoh utamanya After Sunrise sama After We Met itu kakak adean, jadi kayak masih nyambung di situ. Udah dari After Midnight baru baca One Night Lover bisa, tapi akhir-akhir ini aku nemuin yang baca dari After Midnight dulu, terus mereka penasaran sama tokoh lain, baru mereka baca dari urutan awal gitu sih. Jadi sebenarnya nggak masalah sih kalau dibaca satu-satu sebagai stand alone bukan series, cuma pasti bakal penasaran sama cerita tokoh si A, B, C, makanya baca dari urutan. Wow, oke, menarik nih, menarik. Nah, kalau menurut Kak Sarah Maureen sendiri, pesan-pesannya apa untuk orang yang belum pernah baca One Night Lover ini? Mengapa mereka harus baca One Night Lover? Karena konfliknya biasa nggak biasa. Gimana ya? Sebenarnya ini agak beda sih sama buku-buku sebelumnya. Kalau buku-buku sebelumnya, masuknya konflik itu kayak smooth banget. Jadi kayak tiba-tiba orang tuh nggak nyadar kalau mereka udah masukin konfliknya. Tapi kalau di sini kayak konflik utamanya disajiin dari 30-an. Jadi kayak kemarin itu sempet ricuh banget membacanya. Jadi kayak kok tiba-tiba gini sih. Nah itu yang bikin rame. Tapi emang banyak banget hal yang pengen disampaikan di buku ini sih, makanya alurnya pun sengaja dibuat kayak gitu. Pertama karena emang pengen eksperimen dengan cara menulis yang berbeda, teknik menulis yang berbeda. Terus emang banyak banget yang pengen disampaikan tentang tanggung jawab, egoisnya manusia. Terus banyak banget hal lain yang aku rasa bisa kita jadiin hiburan sekaligus sedikit pelajaran untuk menghadapi kerasnya dunia nanti. Kan yang baca banyak kan ibu-ibu nih, walaupun mungkin mereka udah ngalamin ya namanya asam garam kehidupan, tapi kayak aku dapat pesan dari pembaca berapa, oke, nanti kalau misalnya ini gue nggak mau anak gue kayak gini, gue nggak mau anak gue kayak gini, jadi kayak bisa untuk jadi apa ya, kayak bahan referensi lah buat mereka dalam mengasuh anak gitu. Cila. Nah, One Night Lover ini juga pembuka dari series ketiga yang akan kugarap di Novelmi. Jadi kayak tadi kan aku udah ada series, nah nanti ada series baru lagi yang dimana tokohnya itu teman-temannya si Badai. Jadi harus banget ikutin One Night Lover karena cerita-cerita di series ini benar-benar beda dari 2 series yang sebelumnya. Oh, ini One Night Lover jadi pembukaan series baru ya kayak? Iya, benar. Wow, oke, lanjut terus bikin novelnya. Oke, nah kalau para pembaca nih mau ngubungi kakak langsung, bisa lewat mana nih Kak?
Bisa ke Instagram di Sarah, A-nya SARAA Maurin, MAUREEN. Terus aku juga ada grup WhatsApp pembaca, dan itu tuh kayak masih bisa gabung dengan klik link yang ada di bio. Itu nanti bisa langsung gabung sama kayak, udah banyak sih anggotanya, lebih dari 100-an deh, apa 200 ya. Udah agak banyak, aku buka lagi soalnya. Bisa gabung di situ, jadi kalau mau misu-misu, mau ngomel tentang si tokoh antagonisnya, bisa bareng-bareng, nggak cuma ngomel sendirian di kolom review. Oke, jadi kalau mau ikutan langsung buka Instagramnya Sarah Maurin, SARAAMAUREEN ya. E-nya 2, A-nya 2, lalu diklik link di bio ada WhatsApp grup pembaca ya. WhatsApp grup pembaca ya. Iya. Oke, nah kalau sebetulnya kemarin ada beberapa yang komentar soal apa bikin grup Telegram. Menurut Kak Oh ya. Sarah Maurin gimana nih? Oh, soalnya kalau aku sendiri aku nggak masalah sih bikin grup Telegram, karena Telegram itu kan lebih ringan, terus kayak lebih banyak fiturnya. Cuma kalau dari pembaca itu masih kebanyakan yang pakainya WhatsApp aja. Jadi aku akan terbuka kalau memang banyak yang mau join di Telegram. Cuma kalau misalnya masih banyak yang di WhatsApp, ya nggak apa-apa sih di WhatsApp dulu. Oh iya juga sih ya. Nah itu dia para pendengar setia dan para sobat-sobat Novelmi sekalian yang mendengarkan. Itulah bincang-bincang kita untuk kali ini. Kalau kalian penasaran langsung cari novelnya. Nah, judulnya One Night Lover, atau bisa juga cari Sarah Maurin. Nanti di situ ada daftar novel-novel yang sudah pernah ditulis oleh Kak Sarah Maurin. Jangan lupa habis itu kasih juga hadiah pembacanya dong ya. Benar kan ya Kak ya? Betul, kasih aku embem kakak. Oke, itu dia bincang-bincang santai kita untuk kali ini. Terima kasih Kak Sarah Maurin sudah meluangkan waktunya. Ya, makasih juga Pak Aji. Semoga aku bisa tampil lagi di sini. Nanti kita habis ini AMA kali ya, Ask Me Anything gitu ya. Ya, boleh. Oke, itu dia. Terima kasih dan sampai jumpa di bincang santai berikutnya. Terima kasih, dadah. Dadah.